Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di acara The Scale of Us Podcast Best Profit Futures Bandung. Wih, mana nih suaranya? Mana suaranya? Wah, ada banyak lah, ada berapa ribu nih kayaknya ya. Oke, gimana kabar teman-teman semua yang ada di luar sana? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, kembali lagi dengan saya Eza Katresna. Pada kesempatan kali ini saya dengan seseorang narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi juga. Nanti kita bisa ngobrol bareng, kita sharing-sharing bareng. Kita langsung beri sambutan yang meriah, tepuk tangan yang gemuruh untuk Pak Marlin. Wow, Pak Marlin, apa kabar Pak? Baik. Selamat siang. Alhamdulillah. Bapak gimana perjalanan ke sini? Ya, udah merupakan suatu tanggung Tugas ya, jawab, Pak? tugas untuk mensosialisasikan perdagangan berjangka komoditi ya harus dinikmati. Iya. Jadi guys, untuk informasi nih, kalau misalkan Pak Marlin ini merupakan salah satu wakil pialang berjangka ya Pak ya. Nah, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu terkait biodata Bapak, biografi Bapak kepada teman-teman semua yang ada di sini nih. Silakan Pak. Ya, terima kasih waktunya ya. Ya, salam kenal semuanya kawan-kawan. Ya, saya Marlin, salah satu wakil pialang di perdagangan berjangka komoditi. Dan itu untuk wakil pialang itu kita harus dapat izin dari regulator yang bersangkutan. Ya. Oke. Terima kasih, itulah tentang saya sendiri. Pak Marlin asli mana Pak? Kalau boleh tahu nih Eza nih. Suku saya itu dari Sumatera, orang Batak. Aslinya dari Sumatera Utara ya Pak ya. Tapi stay-nya sudah di Jakarta lah. Sudah di Jakarta, berarti sudah lama ya Pak? Ya, gitu. Oke, kalau untuk berkecimpung sendiri kepada bidang seperti ini, udah berapa lama kira-kira nih Pak? Kalau saya sendiri di bidang ini mendapatkan izin wakil pialang itu dari tahun 2009. Dari 2009, berarti hampir lumayan lama juga ya Pak ya? Berarti Bapak ini termasuk salah satu yang sudah expert di bidang perdagangan berjangka nih. Selain expert, ya jangan bilang expert lah ya. Apa nih Pak? Cuman menjadi salah satu bekerja di pialang itu sangat enak sekali. Oke. Kita bisa kenal orang dari suku A, kita bisa kenal dari orang dari profesi. Betul. Berbagai macam profesi. Oke. Itu salah satu yang bikin nyaman ya Pak, sih, karena ya. lebih banyak bertemu orang juga dengan berbagai suku, berbagai macam karakter juga ya Pak ya. Betul. Benar. Nah mungkin Pak di sini kita akan membahas mengupas tuntas mengenai perdagangan berjangka Pak. Nah mungkin sebagian orang di luar sana nih Pak, Orang awam lah gitu. orang ya. awam ya kita sebutkan seperti itu, masih belum paham sih Pak, apa sih arti dari perdagangan berjangka gitu Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan informasi nih supaya teman-teman semua yang tahu. Ya, jadi gini teman-teman. Sebenarnya perdagangan berjangka komoditi itu bukan hal baru lagi di Indonesia. Oke. Betul. Itu secara undang-undangnya aja itu sudah ada Undang-Undang Nomor 32 tentang perdagangan berjangka dan komoditi tahun 1997. Baik. Habis itu direvisi lagi, undang-undang tersebut direvisi nomor 10 tahun 2011. Jadi itu bukan hal baru untuk perdagangan berjangka komoditi Indonesia. Cuman awalnya perdagangan berjangka komoditi itu murni mentransaksikan komoditi hasil bumi, contohnya karet, olein, palawija, kopi dan segala macamnya. Itu awalnya. Betul. Berarti lebih kepada hasil alam mungkin ya Pak ya. Ya. Terus regulator kita Bapepti melihat potensi perdagangan berjangka itu cukup banyak peminatnya. Sehingga keluarlah produk baru. Betul. Yang ada namanya indeks, ada emas, ada forex, dan yang terakhir sekarang ini baru muncul adalah Bitcoin. Oh iya, ini sempat ramai banget ya halayak ramai ya Pak ya. Jadi kalau mungkin Eza sendiri berkomunikasi atau bertemu sama orang-orang lebih kepada kenalnya itu kepada forex,
emas juga sama di Bitcoin, apalagi sempat ramai juga ya Pak ya. Gitu. Oke, mungkin ada tambahan lagi Pak terkait dengan perdagangan berjangka. Jadi sebenarnya kan banyak juga Pak, perdagangan berjangka itu banyak macamnya, tadi sudah Bapak sebutkan ya, produknya juga banyak. Menurut Bapak, kalau di perdagangan berjangka sendiri ini kira-kira produk mana sih Pak yang bagus gitu dan yang kira-kira banyak diminati oleh masyarakat di luar sana Pak? Semua produk itu bagus. Oke. Semua produk itu bagus. Dasarnya apa? Ya ternyata sampai sekarang masih tetap ada di JFX. Jadi itu kan produknya JFX sebenarnya kan, tetap aja ada. Kalau kita ngomong bagus ini, jelek ini, harusnya yang jelek nggak ada dong di JFX. Betul. Nah, artinya ini semuanya bagus. Betul. Cuman balik lagi ke karakter, kita sebut investor lah ya. Dia lebih nyaman transaksi di mana? Di emas kah? Betul. Di mata uang kah? Atau di indeks? Mungkin kalau karakter nasabah kita itu atau investor itu suka jangka panjang, banyak kan mereka transaksinya di gold. Di gold ya. Oke. Karena gold sendiri, kita tahu sendiri trennya selalu dari tahun ke tahun ya. naik. Gitu Pak Eza. Oke. Jadi sebenarnya kembali lagi beberapa produk itu merupakan suatu pilihan ya kepada masyarakat yang ingin melakukan transaksi di bidang perdagangan berjangka. Tapi tergantung dari pihak beliaunya mau transaksi bidang apa nih untuk jangka ya, kenyamanannya di bidang apa ya Pak ya. Oke Pak, mungkin kemarin kita sempat banget rame dengan namanya kasus-kasus nih gitu ya, sempat beredar kabar apalagi tentang trading ilegal, terus juga banyak lah berita-berita di luar sana. Sebenarnya apa sih Pak perbedaan antara perdagangan yang ilegal dan perdagangan legal itu seperti apa Pak? Karena mungkin sebagian orang di luar sana itu masih bingung perbedaannya apa sih gitu loh. Kalau untuk bahas itu kita nggak usah bahas itu lah ya, apa bedanya ilegal sama ilegal. Cuman yang tepat kita bahas di sini adalah sebelum masyarakat berinvestasi, diwajibkan atau saya sarankan itu cek dulu di websitenya Bapepti. Oh ya. Perusahaannya legal kah? Terdaftar kah? Terus kedua, produk yang ditawarkan adakah di bursanya, di JFX dalam hal ini atau tidak? Kalau setelah dicek itu ternyata tak ada, berarti itulah yang ilegal. Okay. Kalau saya tahu BPF semuanya legal itu, izinnya ada, produknya juga ada di JFX dan rekeningnya juga terpisah ya Pak ya. Saya lihat juga di itunya di websitenya Bapepti. Oke. Jadi sebenarnya salah satu cara yang mudah untuk mengecek apakah seseorang ingin melakukan transaksi itu di perusahaan legal atau tidaknya dengan cara mengecek di namanya di Bapepti ya Pak ya. www.bapepti.go.id. Jadi cukup dari mudah. Alamatnya aja udah jelas. Go itu kan artinya apa? Government. Oke. Jadi sebenarnya caranya sangat mudah sekali ya Pak. Cuma mungkin ada beberapa halayak ramai di luar sana Pak, mungkin lebih tergoda kepada yang lebih simpel mungkin, yang lebih nominal, yang lebih kecil mungkin ya Pak ya. Tapi sebenarnya yang tidak terdaftar di pemerintah justru yang mengakibatkan resiko sebenarnya. Mungkin rawan ya Pak ya. Oh benar-benar. Pak, tadi terkait dengan Bapak nih, kita tadi sudah announce juga nih kalau Bapak Marlin itu merupakan salah satu wakil pialang berjangka nih Pak ya. Nah, kalau Eza pengen tahu lebih dalam lagi, sebenarnya Pak, apa itu syarat-syarat menjadi seorang wakil pialang berjangka dan tugasnya itu apa sih Pak? Syarat-syarat jadi wakil pialang berjangka itu minimal D3. Oke, dari jenjang pendidikan ya Pak ya berarti ya. Jadi wakil pialang berjangka itu kan salah satu profesi. Oke. Profesi itu tentunya harus ada minimal pendidikannya apa. Kedua, attitude-nya pun dilihat di situ Mas. Betul. Jadi tidak hanya minimal D3 dan segala macam, tidak. Dan ada juga nanti apa? Tertulis sama sama wawancara. Wawancara ya. Bisa saja tertulis lulus, pada saat wawancara tak lulus. Oke. Gitu. Jadi sebagai seorang wakil pialang itu kita harus mengikuti beberapa prosedur dulu Pak. Memiliki izin dan juga lisensi mungkin Pak dari berarti Bapepti ya Pak ya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah itu kan tadi untuk syarat-syaratnya nih Pak. Kalau misalkan
tugasnya itu apa sih Pak untuk seorang wakil piala berjangka sebenarnya? Tugasnya itu melayani calon nasabah dan nasabah. Dalam artinya di sini melayani itu adalah menyampaikan informasi-informasi tentang produk apa yang ditawarkan, kejadian apa saat ini yang terjadi, itu wajib wakil pialang itu menyampaikan ke semua investor. Itulah tugas dan tanggung jawabnya. Jadi mungkin pada saat nasabah ingin bergabung, wakil pialang ini akan memberikan dulu edukasi, juga memberikan informasi dulu terkait dengan sistem perdagangan yang akan diikuti mungkin ya Pak ya. Nah itulah perbedaan dengan perusahaan yang legal dan juga ilegal ya Pak. Karena kalau biasanya sih setahu Eza, mungkin Bapak boleh koreksi nih kalau Eza salah, kalau misalkan perusahaan yang ilegal pasti tidak memiliki atau tidak ada yang mengedukasi terkait dengan sistem perdagangan tersebut ya Pak ya. Jangankan edukasi, orangnya saja kita nggak tahu. Kantornya di mana kita nggak tahu. Jadi cuma asal gabung, tapi kita nggak tahu di dalamnya seperti apa. Jadi ibarat kata kalau terjadi hal yang tak diinginkan, yang bertransaksi di ilegal ini mau kemana dia nuntutnya? Betul. Kantornya nggak ada, orangnya nggak tahu kita gimana. Betul. Makanya mungkin banyak banget kemarin, banyak korban, banyak juga yang merasa tertipu, terus mereka bingung nih, aduh aku harus kemana gitu larinya. Terima nasib lah jadi jalan. Jadi sudahlah diikhlaskan saja gitu ya. Beda sama yang legal itu ada wadah yang untuk menyelesaikan satu masalah bila terjadi ada masalah. Itulah yang tadi apa Bapepti tadi ya. Jadi enaknya kalau kita ingin bertransaksi di perdagangan berjangka, lebih baik yang legal-legal aja teman-teman. Yang udah jelas-jelas aja deh. Yang udah ada bakal diberikan edukasi, terus juga legalitasnya juga sudah jelas, terus juga akan didampingi sama wakil piala berjangka yang profesional pastinya. Pak, kalau misalkan ada di luar sana nih mungkin kan di bidang perdagangan berjangka ini merupakan salah satu kegiatan yang menguntungkan ya Pak, salah satu kegiatan menguntungkan nih kira-kira. Nah terus kalau untuk ingin bergabung sendiri nih, contoh di Best Profit nih contoh ya Pak, terus proses penerimaan nasabah itu seperti apa sih Pak prosesnya? Ya, proses penerimaan nasabah di sini adalah WPB, wakil piala berjangka, wajib menjelaskan tentang company profile, produk apa yang diperdagangkan, mekanismenya seperti apa, itu wajib. Setelah nasabahnya udah paham tentang semua itu, nasabah wajib registrasi online melalui handphonenya sendiri. Registrasi online ini ya diantaranya mencakup data diri dia lah, terus penghasilan dia, data pekerjaan dia, nomor rekening dia pada saat nanti dia mau ngambil proses ya penarikan ya Pak. Wajib diisi. Nasabah wajib registrasi online dan lakukan sendiri oleh nasabah. Gitu. Jadi setelah itu langsung semua pemindahan bukuan. Harus pemindahan bukuan ya atas nama rekening nasabah tersebut. Jadi tak boleh atas nama orang lain. Istrinya juga nggak boleh. Harus dari rekening sendiri. Habis itu verifikasi ke kantor akan ngasih user ID sama passwordnya melalui email. Setelah semua itu beres, baru nasabah bisa melakukan transaksi. Wah, jadi walaupun memang prosesnya agak sedikit lumayan gitu, tapi kan demi kenyamanan, demi keamanan, lebih baik yang aman-aman aja, bener ya Pak. Jangan sampai cuma kita sekedar gabung, kita nggak tahu kantornya di mana, servis seperti apa, komponen profilnya seperti apa. Jangan sampai teman-teman kita nggak tahu isi dalamnya dulu. Kalau ibarat kata nih, jangan sampai kita beli kucing dalam karung ya Pak ya. BPF melakukan itu kan? Iya, kita melakukan itu Pak. Jadi pada saat proses nasabah bergabung dengan kami, pasti kita juga ada proses penjelasan dulu company profile, terus juga ada registrasi online juga. Sebab kalau kantor kalian tak melakukan itu bisa kena sanksi nanti dari betul. Oke Pak, sebelum kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol bincang-bincangnya, boleh Pak diminum dulu sekalian, mungkin mau macam dulu boleh. Silakan Pak. Ya, Pak Marlin silakan. Ya Pak, kita bisa lanjut lagi ya Pak ya. Kita sudah minum dulu nih sedikit. Pak, kalau misalkan gini nih, Eza mau nanya sama Pak Marlin nih Pak. Perusahaan Best Profit Futures itu kan merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka ya Pak ya. Nah, kalau untuk urutan dari sisi legalitas ya Pak,
itu pialang berjangka itu seperti apa ya Pak Marlin? Jadi gini, lebih tepatnya peran lah ya. Betul. Perannya pialang berjangka dalam hal ini Best Profit yang ada di Bandung ini. Jadi begini, regulator kita adalah Bapepti. Iya. Bapepti ini di atasnya masih ada Departemen Perdagangan. Betul. Dia menunjuk clearing berjangka Indonesia sebagai penjamin terlaksananya transaksi, dan dia menunjuk satu JFX, Jakarta Future Exchange, sebagai tempat terjadinya transaksi, sebagai tempat transaksi atau bahasa gampangnya pasarnya lah. BPF sendiri ini menghubungkan sebagai penghubung antara nasabah ke bursa. Jadi sampai saat ini belum ada peraturan yang menyatakan nasabah itu boleh transaksi langsung ke bursa. Tak boleh. Dia harus menunjuk dia terdaftar di bursa itu melalui pialang mana. Nah, pialang itu kan cukup banyak ya. Salah satunya pialang Bapak lah. Nah, itulah struktur perdagangan berjangka ini. Jadi kalau mungkin kita simpulkan sedikit, kalau Best Profit itu merupakan sebagai salah satu perusahaan jasa ataupun sebagai mediator ya Pak, untuk menghubungkan warga masyarakat yang ingin bertransaksi di bursa yang tadi ya Pak? Betul. Wah, tuh teman-teman, kalau misalnya perusahaan legal tuh seperti ini gitu bentuknya Pak, ada struktur runutannya sendiri untuk legalitasnya sendiri. Nih Pak, mungkin kalau untuk nih pertanyaan yang terakhir Pak, Bapak kan sebagai salah satu wakil pialang berjangka Pak. Nah, kalau Eza boleh tahu nih sebagai informasi juga kepada teman-teman yang di luar sana, sebenarnya benefitnya sendiri sebagai seorang wakil pialang berjangka itu apa sih Pak? Ya, buat kawan-kawan yang bekerja di pialang berjangka, yang punya ambisi untuk mengejar karir, syaratnya pertama untuk jadi seorang kepala cabang, wajib wakil pialang berjangka. Wow, jadi harus melewati proses itu dulu. Jadi tanpa dia punya izin seorang wakil pialang berjangka, tak bisa jadi kepala cabang. Itu salah satu benefit yang paling top lah saat inilah ya. Gitu. Kalau dari segi misalkan nih Pak, dari segi mungkin basic salary atau mungkin dari segi masukan ya seperti apa tuh Pak? Jauh dari lumayan lah, jauh dari cukup. Lebih dari cukup ya Pak. Wow. Berarti termasuk salah satu profesi yang bisa kalau serius menangani bekerja di bidang di pialang ini. Betul. Dijamin lah. Jadi tanggung-tanggung. Harus tetap punya ambisi jadi seorang wakil pialang yang nantinya bisa jadi kepala cabang. Wow. Jadi ini merupakan salah satu profesi yang banyak juga nih Pak. Bisa dikatakan kalau misalnya kita konsen, kitanya juga fokus, salah satu profesi yang bisa menguntungkan juga mungkin ya Pak. Iya, betul. Nah, terus Pak, mungkin kalau pesan-pesan buat teman-teman yang di luar sana Pak, yang kira-kira mereka agak takut, ada agak sedikit stigma pialang berjangka, stigma mungkin perdagangan berjangka mungkin kan agak sedikit kurang baik ya Pak di khalayak ramai. Nah, mungkin pesan Bapak nih terhadap teman-teman yang di luar sana seperti apa nih Pak? Ya, buat teman-teman yang di luar sana yang pengen mengetahui tentang perdagangan berjangka dan komoditi dan produk-produk apa yang ada di dalamnya, yang pertama sekali adalah harus dicek tentang legalitasnya dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, minta untuk selalu diedukasi oleh wakil pialang yang bekerja di pialang tersebut. Edukasinya mulai dari A sampai Z, mekanisme transaksi seperti apa, kenapa harus beli dan kenapa harus jual, minta edukasi. Karena itu udah merupakan tanggung jawab seorang wakil pialang untuk ngasih informasi terhadap nasabah atau calon nasabah. Berarti salah satu servis dari wakil pialang juga ya Pak? Betul. Terus selanjutnya Pak, ada lagi mungkin? Udah itu saja sih. Sebenarnya yang itu aja, legalitasnya sama edukasi itu sangat diperlukan. Jadi tips atau pesan-pesan buat teman-teman yang luar sana nih yang pengen kiranya lebih mengenal lebih lanjut lagi, yang pengen mencoba untuk bertransaksi di bidang perdagangan berjangka, dilihat dulu dari segi legalitas dan servisnya, atau mungkin kita harus tahu dulu seluk-beluk di dalamnya seperti apa ya Pak Marlin ya. Iya, baik. Pak Marlin, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi untuk di akhir?
Saat ini cukup. Sangat cukup ya, saya Pak. berdiam di sini ya. Ya, Pak Marlin, terima kasih banyak atas kehadiran Pak Marlin di Best Profit Futures Bandung. Semoga Pak Marlin juga sehat selalu, Amin. sukses karirnya dan selalu dalam lindungan Tuhan ya Pak. Ya, Nanti amin. Ya. main-main lagi kita ke sini ya, Pak. Sukses buat BPF Bandung. Amin, ya. terima kasih banyak Ya, Pak ya. Marlin. Oke, teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan ya Pak. Terima kasih banyak atas kehadiran Pak Marlin sebagai narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa. Sekali lagi teman-teman, apabila misalkan teman-teman pengen lebih tahu lagi apa sih perdagangan berjangka, pengen tahu lagi bagaimana sistemnya seperti apa, jangan lupa untuk mengecek dulu terlebih dahulu bagaimana perusahaan tersebut. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Marlin. Terima kasih. Assalamualaikum.